baru saja terjadi pertemuan silaturahim antara Bapak Yusuf Kalla dengan sekitar 40 pimpinan dan tokoh ormas-ormas Islam tingkat pusat, didasari oleh rasa tak enak di kalangan tokoh-tokoh Islam bahwa terakhir ini yang banyak membela Bapak Yusuf Kalla adalah para tokoh-tokoh Kristiani, baik PGI, dari PGI maupun KWI. Maka pimpinan ormas Islam merasa tergerak untuk bersilaturahim membicarakan apa yang terjadi terakhir ini, khususnya atas Bapak Yusuf Kalla. Yang jelas, pengaduan sekelompok warga masyarakat ke Polisi Republik Indonesia yang menuduh Bapak Yusuf Kalla melakukan penistaan agama dari ceramah beliau pada bulan suci Ramadan di Masjid Kampus UGM. Ini telah menimbulkan kontroversi hiruk pikuk. Maka ya, kami menyampaikan pikiran bahwa mereka yang pertama kali memuat pelintiran pidato Bapak Yusuf Kalla di Masjid Kampus UGM itu sangat bersifat tendensius, provokatif, dan potensial untuk mengadu domba antar umat beragama. Maka oleh karena itu ada dari kalangan ormas-ormas Islam para advokat yang akan menuntut yang bersangkutan, karena sebenarnya bukan pertama kali, sudah berkali-kali menyebar fitnah dan mengadu domba antar umat beragama. Tentu bangsa Indonesia dan umat Islam tidak terpengaruh, karena mereka mengetahui pasti Bapak Yusuf Kalla adalah tokoh perdamaian, tidak hanya di Indonesia, juga di dunia. Beliaulah yang mengambil prakarsa mendamaikan kasus Poso dan kasus Ambon di awal reformasi Indonesia. Maka sungguh tuduhan dari orang-orang tersebut, saya kira kawan-kawan wartawan sudah tahu ya, adalah sebuah upaya penyebaran fitnah yang tidak bisa ditolerir. Maka harus diselesaikan secara hukum. Kepada umat Islam dan juga umat beragama, kami mengimbau agar dapat menahan diri, agar bersabar, agar tidak terpancing, karena boleh jadi skenario yang mereka mainkan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia rukun, guyup, aman, sentosa di tengah ya berbagai masalah baik nasional maupun global dewasa ini. Itulah pembicaraan kami, lebih bersifat dialog dari hati ke hati sambil makan malam dengan menu yang selalu enak di rumah Pak JK ini. Cuma malam ini tidak ada coto Makassar. Paham dan? Ya, cukup. Cukup lah gitu aja ya. Ada dari ormas Islam, terdiri dari para advokat. Saya tidak usah sebut dari mana, dan saya yakin akan berbondong-bondong advokat-advokat lain untuk membela Pak Yusuf Kalla yang sesungguhnya tidak perlu dibela.
dan akan menuntut ya ke pengadilan, ke meja peradilan dan pengadilan untuk ditegakkan hukum, walaupun ada di antara kami yang menengarai ya, baik Ade Armando, Abu Janda, dan seorang lagi Grace Natali, ada backing-backingnya katanya ya. Nah, sekaligus kami memperingatkan ya, jika itu benar, ada yang membela, membackingi mereka karena selama ini seperti bebas ya, menyebarkan fitnah, termasuk mengadu domba dan terumat beragama yang sangat berbahaya bagi persatuan, kesatuan, dan kerukunan bangsa Indonesia gitu. Jadi banyak sekali nanti advokat, dan sekaligus mungkin lewat kesempatan ini ya, silakan para advokat-advokat yang cinta kebenaran, cinta keadilan untuk bergabung, bukan membela Pak Yusuf Kalla yang kami yakin beliau dengan kapasitas, pengalaman, dan jasa besarnya bagi bangsa ini, tapi untuk menegakkan keadilan jangan sampai ada segelintir orang, para buzzer yang berani kemudian melakukan gara-gara karena ada yang melindunginya. Ini sekali ini terus terang kesabaran dari masyarakat yang cinta kebenaran dan keadilan sudah pada puncaknya. Rencananya kapan Pak akan membuat laporannya Pak? Itu terserah advokat nanti dalam waktu dekat, mungkin di dalam bulan April ini juga, atau paling lama awal Mei nanti itu. Penegasan berarti yang dilaporkan itu 3 orang tadi yang disebut ya Pak ya? Ya, karena mereka yang ditengarai, yang disebarluaskan dan patut diduga, bahkan diyakini mereka lah yang pertama kali memelintir pidato Pak Yusuf Kalla sekitar 1,5 jam lebih itu dengan mengambil sekitar 48 detik pada bagian yang tidak utuh, yang akhirnya menimbulkan ada sekelompok orang, entah 15-16, mengadukan Pak JK sebagai tersangka atau tertuduh dalam bidang penistaan agama. Jika ini berlanjut, mohon maaf, akan membangkitkan luka lama yang sekarang sudah sembuh. Akan ada aksi reaksi. Kita tidak ingin itu terjadi. Alhamdulillah, para sahabat-sahabat kami, para tokoh gereja Protestan, tak terkecuali Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia juga sudah mengeluarkan pendapatnya. Alhamdulillah, kita tidak terpancing dan kita tidak ingin kehidupan berbangsa bernegara ini diganggu oleh segelintir orang seperti ini, akibat ulah dari orang yang dituduh, yang patut diduga menyebarkan pertama kali video yang bermasalah itu.